pemerintahan. Yang penting pencapaian tugas kita yang diberikan oleh Bapak Gubernur untuk mencapai visi dan misi beliau bisa kita laksanakan. Kemudian termasuk juga tugas-tugas yang beralih, mafsa hilang, PMI, ya, mereka memang sedang penataan sekarang ya di pusat itu. Nah, penataan organisasi dengan perubahan menteri sosial, banyak hal-hal yang berubah baik dari organisasi maupun pembiayaan. Nah, berimbaslah sampai sekarang dengan dipotongnya anggaran mereka 50%. Informasi dari Pak Ruben. Penyusun program nantinya bisa jadi bertanggung jawab langsung kepada Ibu Sekretaris. Jadi di situ bisa jadi penyusun program ada 2 orang. Malah jadi dampak positifnya Bu Sekris terbantu dengan seolah-olah ini ada 2 yang menangani Renja. Nah, kemudian sama seperti yang di bidang lain juga, misalnya di Resos. Nah, itu butir-butir kegiatan yang awalnya itu menjadi tanggung jawab kepala seksi, itu kemudian telah dimasukkan ke dalam Kabid. Jadi di bidang Resos. Nah, jadi untuk kawan-kawan atau Bapak Ibu yang telah dilantik menjadi pejabat fungsional, nah itulah untuk adanya ini subkoordinator. Jadi itu kita tidak serta-merta langsung kehilangan tanggung jawab mutlak. Karena juga subkoordinator ini adalah tugas pembantuan untuk membantu bagaimana pejabat administrator atau kabit kita menjalankan fungsi-fungsinya, fungsi atau tugas dan tanggung jawabnya. Jadi itu untuk seluruh pejabat pengawas, pejabat fungsional. Jadi itu juga menjadi tambahan pekerjaan, ya ini dalam menjalankan tugas-tugas yang telah dibebankan kepada pejabat administrator. Karena juga tidak bisa lepas tanggung jawab, karena tetap pejabat administrator menjadi penilai untuk sementara, untuk saat ini menjadi penilai SKP maupun evaluasi kinerja dari Bapak Ibu pejabat. Ada hal Pak Anies kaitannya dengan masalah kami dapat sentingan itu dari pusat itu terkait masalah peralihan tusi itu yang sekarang di Dijen Pemberdayaan Sosial yang dulunya PKH ada di Linjamsos, kemungkinan akan beralih ke Pak Rudi. Jadi PKH ada di sana, nah kemudian PSKBS khususnya bencana sosial itu kearifan lokal, keserasian sosial, program dari PSKBS itu ke Pak Luki. Nah ini ke depan untuk sebagai gambaran kita saja memulai tahun 2022 ini, paling tidak kita dinas sudah mengantisipasi itu. Apakah kita tetap berpatokan kepada Pergub yang masih membuat tentang pekerjaan itu ada di bidang Linjamsos, atau nanti akan bergeser ke Pak Lutfi. Mungkin kira-kira Pak Anies informasi ini sebagai apa ya, sebagai masukan lah kira-kira seperti itu, nanti ke depan seperti apa dapat melaksanakan sesuai dengan tugas pokok fungsinya seperti apa yang selama ini Bapak Ibu kerjakan. Jadi memang pejabat eselon 3 juga tidak bisa tanpa bantuan Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin ini pemahaman kita bersama Bapak Ibu sekalian, walaupun kita di tataran eselon 3 tanpa bantuan Bapak Ibu sekalian pejabat eselon 4, kami juga tidak bisa melakukan apa-apa juga Pak. Jadi ada saling keterkaitan antara pejabat eselon 4 yang sudah beralih fungsional terhadap pejabat eselon 3. Jadi memang diharapkan kita bersama-sama tetap dapat saling mengisi untuk melaksanakan program-program kegiatan yang sudah kita rencanakan dari awal tahun ini sampai akhir 2022 nanti. Jadi jangan sampai karena para teman-teman sudah dilantik sebagai pejabat fungsional lalu kerjaan kita menjadi terhambat. Kami tanyakan yang pertama mengenai teknis, terutama apabila ada pegawai yang izin maupun sakit.
Jadi teknis ini mau disampaikan supaya lebih jelas, karena sekarang sudah menggunakan absen elektronik, sehingga teknisnya supaya tidak ada kerugian bagi mereka yang mungkin sakit maupun izin, supaya benar bagaimana prosesnya. Kemudian yang kedua, di bidang PS sendiri ada 2 pegawai yang akan pensiun pada Februari. Yang pertama Pak Tukiman. Tadi disebutkan untuk TPP didasarkan pada presensi. Mungkin untuk tahun 2022 kita sudah 100%. Ini 100% ya. Tidak pakai percobaan lagi 50% kayak kemarin. Enggak. Nah, jadi sudah 100%. Tapi yang kami tanyakan untuk kemarin memang untuk activity untuk fingerprint itu kayaknya belum berhubungan dengan kegiatan kita. Maksudnya gini, kemarin masih yang tidak masuk tapi masih bisa bikin kegiatan, itu masih kita bisa okekan. Tapi sekarang apakah kalau belum absen masih bisa kegiatan itu masih bisa maksudnya ada connect? Oh, tidak cukup terkait absen sama activity Enggak connect ya. Jadi biarpun rekapannya beda. Oh, rekapannya beda. Dan ini kemarin banyak Absensi sama activity ya, activity. Jadi untuk rekapan itu nanti berbeda antara untuk kegiatan yang kita isi di activity sama di presensi atau di absen. Nah, nantinya itu pembagian itu ada persentasenya antara absen dengan pekerjaan yang telah kita lakukan yang kita isi di activity. Jadi itu harus nantinya harus 100% dulu, dalam artian di activity kita pengisian kegiatan atau activity kita harus penuh, harus tercapai. Jadi tidak boleh lagi di bawah 50%, harus 100%. Kemudian juga absen kita nanti juga terekap, jangan sampai ada bolong, nanti itu kan ada pengurangannya. Misalnya kita ada absen kelupaan absen pagi, kemudian absennya sore, nah itu kan nanti ada potongan itu Bu. Nah nanti juga dapat info dari BKD itu akan ada pengaturan tentang pergub terbaru terkait dengan TPP tahun 2022. Jadi nanti pergub yang lama mungkin tidak digunakan lagi. Kita tunggu ininya, sosialisasinya juga. Tadi nyambung dari Pak Indra masalah di Kementerian Sosial di mana Direktorat Pakar Miskin. Dari sana juga. Itu kan sudah dimasukkan atau digabungkan dengan Dayasos. Itu seperti yang tahun dulu kita juga pernah gabung, Pak, gabung jadi satu. Dulu Dayasos, jadi makanya ada ruangan kita disekat. Ya gara-gara ada pemecahan makanya kita disekat. Tapi sekarang kita bergabung lagi. Jadi digabung lagi kita pun jadi bingung kan? Apakah mau? Cepat kan harus berubah. Ini informasi lah Pak. Ya, untuk informasi ke Pak Kadis saja. Jadi apakah kita sesuai dengan Kementerian Sosial digabung lagi atau ya seperti pergub yang lama? Karena kalau memang kita gabung mungkin nanti tipenya lain lagi kan? Itu hubungannya mungkin bisa. Ya tergantung. Nanti kedepannya seperti apa? Mungkin itu masukan dari kami dari bidang NR. Yang disampaikan tadi oleh Bapak Kadis dan Ibu Sekretaris juga, memang dengan dilantiknya teman-teman dari struktural eselon 4 ke fungsional ini banyak menimbulkan pertanyaan. Memang nanti kan kita akan ada surat edaran dari Sekda yang tadi Pak Kadis sampaikan terkait dengan subkoordinator dan koordinator. Namun berkaitan dengan pekerjaan karena fungsional ini punya aturan tersendiri untuk nilai-nilai angka kredit. Nah ini tentunya sangat berbeda jauh dengan uraian tugas yang ada di jabatan struktural. Yang harus dilaksanakan sebagai tugas pokok adalah sesuai ketentuan butir kegiatan Bapak Ibu. Namun dengan adanya subkoordinator itu ada tambahan 25% angka kredit dari yang harus dikumpulkan dalam 1 tahun. Kalau tidak salah begitu kemarin informasinya. Hanya saja memang
teknis dari BKD dan organisasi kemarin kami belum dapat yang pasti dan yang jelas. Begitu juga info untuk kenaikan pangkat di 2022. Sebelumnya pernah saya mendengar info bahwa untuk jabatan yang disetarakan dan akan kenaikan pangkat pada 2022 akan reguler seperti biasa. Nah, akan berlaku berbeda di 2023, yaitu sudah menggunakan butir-butir angka kredit. Hanya saja ini belum ada edaran resmi yang ada dari BKD ataupun organisasi terkait pelaksanaan tugas fungsi dari yang sebelumnya di struktural kemudian menjadi fungsional. Mungkin secara aturan memang sangat berbeda, tetapi kita karena masih penyetaraan masih ada penyesuaian. Butir-butir pengisian angka kredit yang diucapkan dari Mbak Eja tadi Pak, bahwa apakah kami ini yang dari struktural ke fungsional ini kan nanti kan akan mengisi angka kredit itu apakah berdasarkan dari ahli muda atau ahli madya. Nah itu kan nanti kan akan berpaling ke situ tuh Pak. Jadi kita harus menyesuaikan. Kalau katanya kalau ahli madya itu agak berat isinya Pak, 0, itu kecil. Tapi kalau ahli muda agak besar tinggi. Cuman kalau mungkin itu aja Pak yang dapat disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Pak, satu lagi Pak. Hampir lupa Pak tadi untuk menindaklanjuti juga apa yang disampaikan Pak Kabit saya Pak Lupi. Memang itu kami memang memerlukan sama sekali Pak dari mulai saat ini dari untuk penambahan tenaga untuk membantu di bidang PS Pak, terutama di programnya PSP KKM dan bidang kepahlawanan. Itu aja Pak, terima kasih. Barangkali satu hal Pak Kadis yang penting itu adalah ditaruh anak muda satu Pak Kadis, 1 2 kalau bisa. Itu yang pandai IT Pak Kadis. Ya siapa? Nah Pak Kadis kan bisa minta yang pandai IT Pak Kadis. Nah kami di bawah ini kan usianya ada rata-rata lanjut ya, sehingga penyesuaian terhadap adaptasi dan perubahan IT ini agak sedikit tersendat gitu. Bukan tersendat lagi. Oh, kata Pak Darso bukan tersendat lagi, sudah pusing Pak, hampir pingsan katanya. Oleh sebab itu mohon diberikan Bu Sekretaris dengan Pak Kadis untuk tenaga IT minimal anak muda administrasi dan IT. Demikian, makasih Pak Kadis tambahan kami. Atau minta tolong kepada aparatur karena kami kemarin sebagai pejabat struktural, jadi kita ruang lingkupnya kan terbatas. Apakah kita ini mewakili fungsional pejabat fungsional penyuluhnya, apakah bisa merambah ke bidang lain? Apakah memang ada aturan yang khusus untuk bidang aja di fakir miskin atau bagaimana gitu loh? Jadi kita tuh masih ngambang gitu loh. Jadi penyuluh sosial kan cuma ada 3. Pak Rianto, Pak Kerno dengan saya. Apakah khusus di bidang fakir miskin saja? Apakah penyuluh sosial itu bisa masuk ke bidang lain gitu loh? Jadi mohon bantuannya. Terima kasih. Koordinator, subkoordinator, kita akan minta khusus sudah. Sekian orang mau pensiun, sudah informasi bulan sekian. Mohon kami siapkan. Nanti di sana akan menyiapkan milik kita. Karena tiap tahun kan ada penerimaan pegawai, di banyak itu kan, yang melimpah, itu yang kita butuhkan. Jadi pegawai ini jangan khawatir, termasuk tentang perubahan di pusat. Kita mengikuti perda kita. Jadi kalau perda itu kan dibahas anggota DPRD dengan kesepakatan dengan gubernur. Sekarang perda kita seperti ini. Tidak serta-merta pusat ganti baju, kita lalu ganti baju juga. Nah, itu kan. Kita tetap baju yang sama selama masih perdanya mengganti. Kemudian untuk analis kebijakan tadi Pak Ica katakan agak berbeda. Nah, berarti ada semangat Pak Ica berbeda ya. Awet muda, dia bisa menilai semua lintas bidang, sekretariat, termasuk yang ditanya Pak Tutur,
semuanya bisa dikerjakan. Yang penting ada surat tugas dari strukturalnya. Tim penilai pekerja sosial. Karena kita dilatih tapi di internal kita sendiri belum ada tim penilainya. Karena ini berkaitan dengan angka kredit. Kalau angka kredit kita untuk mencapai 000 sekian, kalau tidak ada tim penilai, kita harus mendapatkan nilai gimana untuk berusaha untuk mendapatkan poin, Pak. Karena begini, Pak, saya dulu di pekerja sosial Kecamatan Selakau, saya 8 tahun, Pak, di Selakau. Karena dari pangkat 2B itu saya mau ke 2C, itu hanya 000 sekian. Sedangkan laporan kami ini sudah, mungkin laporan saya ada 3 kotak tuh, Pak, 3 kotak aqua yang dinilai itu hanya nilai sekian-sekian. Saya hanya mencari 3, itu hanya mengikuti pelatihan ke Jakarta, mengikuti PRA, Pak, Participatory Rural Appraisal. Begitu pulang dapat nilai 3, ngajukan langsung ke 3C. Mungkin itu aja, Pak, tambahan. Contoh-contoh yang sudah ada, baik itu tim penilaian kredit Peksos, tim penilaian kredit penyuluh, kita siapkan karena kan baru dilatih, jadi yang lainnya mengikuti, termasuk di dalamnya staf. Nanti buat aja dari kita, siapkan aja nanti dari 4 apa-apa yang dari bidang yang diperlukan buat nota sedikit, nota dinas. Kami perlu 1 orang IT, kami perlu 2 orang tenaga untuk di bidang kepahlawanan, kami perlu apalagi, pokoknya semuanya dibuat, kita siapkan 1 surat semuanya, kita kirim ke BKD. Minta. Nah, pastilah ada di sana. Kemudian termasuk untuk penggantian yang akan pensiun kalau yang dia setara dengan subak. Nah, berkenaan dengan tadi pertanyaan, pertama saya jawab secara umum. Untuk dari Pak Lutfi tadi itu sudah saya jelaskan di awal, izin, sakit, nanti kita buat formatnya. Ya, satu format. Nah, intinya kita ini akan memudahkan semuanya, baik itu dalam angka kredit sepanjang sekarang teman-teman ini komitmennya terhadap dinas itu bagus.